Bapak di surga, terima kasih sekali kami boleh beribadah siang sore hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya hati kami sore hari ini bisa fokus kepada Tuhan. Tentu kami ingin setiap hari bisa fokus kepada Tuhan, tapi khususnya Tuhan, saat dimana kami menyediakan waktu untuk Engkau Tuhan, supaya kami sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh kekuatan kami boleh fokus menanti-nantikan Tuhan berbicara kepada kami. Membuka hati kami selebar-lebarnya supaya firman Tuhan yang dibagikan boleh membangun hidup kami, mendewasakan hidup kami, membuat hidup kami bertumbuh, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani semakin dewasa, semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam kendali tangan Tuhan, supaya hanya Tuhan dan hanya firman Tuhan yang disampaikan, dan supaya kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya pikir-pikir khotbah hari ini itu sebetulnya bisa jadi dua khotbah. Ya, tapi tadinya saya pikir apa saya mesti pisahkan jadi dua khotbah atau saya mesti sampaikan semuanya. Saya ngambil keputusan saya mesti sampaikan semuanya. Ya, saya punya alasan kenapa mesti sampaikan semuanya. Jadi sudah kebayang ya, bakal lama. Dua khotbah jadi satu. Ya, mari kita lihat Markus pasal yang ke-11. Kita lanjut nih ya, Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 26. Tidak terlalu panjang ya, cuman ayat 12 sampai ayat 26. Markus pasal yang ke-11. Yesus mengutuk pohon ara. Ya, yuk kita baca ya, saya akan bacakan ya sambil cerita supaya Bapak Ibu boleh bisa grasping, dapat dengan jelas ceritanya aja. At least kalau dapat ceritanya saja kita bisa belajar sesuatu. Keesokan harinya, ya hari sebelumnya ada apa nih? Ya kan ini kan dimulai dengan keesokan harinya. Sebelumnya apa? Sebelumnya Yesus masuk ke Yerusalem. Kalau masih ingat cerita itu, ya. Biasa dirayakan sebagai Minggu Palem ya, Minggu Palma. Karena apa? Karena banyak yang naruh daun palem, dia kemudian pinjam keledai, enggak tahu keledainya siapa, dia naik di atas keledai, kemudian orang-orang berteriak Hosana, Hosana. Itu hari sebelumnya. Ya. Tapi kemudian karena harinya sudah malam, mereka berhenti, besoknya dilanjutkan perjalanan. Ya, jadi ini satu hari setelah apa yang biasa kita kenal dengan Minggu Palma atau Minggu Palem. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Betania itu masih ingat ya? Betania itu rumahnya Maria, Marta dan Lazarus ya. Yesus merasa lapar. Oh, Yesus lapar ya. Kita bisa lapar, Yesus juga bisa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara. Ya, dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Jadi sudah kelihatan daunnya. Nanti saya jelaskan ya. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Maksudnya mendapatkan sesuatu yang bisa mengobati rasa laparnya dia itu. Ya tentu buah ya, karena kita tidak makan bagian lain dari pohon ara selain buahnya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Tapi ini ada keterangan nih. Sebab memang bukan musim buah ara waktu itu. Ya, bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu. Ini Yesus ngomongnya marah gitu ya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, ini Yesus mengutuk pohon ara. Tentu jangan punya pikiran Tuhan mengutuk semua pohon ara. Tuhan mengutuk pohon ara itu, a particular tree, itu pohon yang tidak ada buahnya itu dia kutuk gitu ya.
Ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Ya, Yesus pakai tangannya ya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Wah, ini marah lagi ya. Tadi marah sama pohon ara, sekarang marah sama orang-orang di bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, mau bunuh Yesus. Ya, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Ya, di satu sisi ini ada orang kok kurang ajar banget marah-marah di bait Allah gitu ya, pikirnya orang-orang Farisi ya. Di sisi lain kok banyak pengikutnya, kalau saya bunuh dia nanti pengikutnya nyerang kita kan repot, ya, takut mereka ya. Karena banyak orang yang takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Jadi dari Betani masuk Yerusalem, malam lagi keluar lagi dari Yerusalem ya. Nggak usah cerita banyak, tapi kalau dia di Yerusalem mungkin tidak aman, mungkin prematurely ya, sebelum waktunya Yesus bisa ditangkap gitu ya kalau dia di Yerusalem. Ayat 20, nah ini perikop terakhir. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi. Jadi balik lagi ke Yerusalem kan ya. Jadi tadi sudah keluar kota, balik lagi ke kota lagi, lihat itu pohon ya yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus. Ya, Petrus ingat. Nah, ini kayaknya bukan kayaknya. Pendeta enggak boleh bilang kayaknya kan. Ini benar nih ya, karena nanti Petrus akan punya satu ayat di surat Petrus, pohon yang terbantun, yang mati sampai akar-akarnya gitu ya. Mungkin backgroundnya story ini gitu ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, ya, pada gurunya, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ini nanti kita bahas nih ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Another story ini ya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, ini ayat ini luar biasa sekali. Kalau kita berdoa, minta sesuatu, percaya kamu sudah menerimanya, akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini resounding dari doa Bapak kami juga ada kalimat yang mirip dengan seperti itu. Ya, saudara. 2 khotbah jadi 1 ya, plus pendahuluannya, jadi 3 ya. Ya, yang pertama, saya sudah bilang kan ya, yang ikut seri khotbah Markus itu dipercaya sebagai Injil yang paling awal, yang minim dalam hal editing, jadi tidak terlalu diedit ya. Matius karena dia belajar dari Markus, dia edit ya. Ngerti maksud saya ya? Jadi ada tulisan pertama dibuat, dipublish keluar, kemudian ada orang lain ingin menulis juga mengenai kehidupan Tuhan Yesus, belajar dari Markus, jadi dia berpikir, oh kayaknya nih kalau dipoles bisa lebih bagus gitu ya. Lalu ada lagi Lukas lebih pinter lagi, dia secara literatur lebih canggih, dia poles lagi ya. Lukas editornya lebih hebat lagi. Nah,
Saya ambil contoh ya, misalnya dalam cerita yang kita baca tadi, ada pohon ara dikutuk, betul ya? Kemudian ada cerita Yesus marah di bait suci, kemudian ada Petrus ingat sama pohon ara tadi lagi, ya, pohon ara, Yesus marah di bait suci, ada pohon ara lagi. Kemudian Yesus ngomong, tadinya Yesus marah sama pohon ara, tapi kemudian Yesus memakai pohon ara yang diingat oleh Petrus itu untuk ngomong soal kalau kamu berdoa, kamu perlu beriman dan minta ampun akan dosa-dosamu. Ya, kalau di Injil Matius, Yesus marah di bait sucinya itu tidak memisahkan cerita mengenai Yesus mengutuk pohon ara dan pelajaran mengenai doa dari pohon ara. Di dalam Injil Matius digabung jadi satu. Jadi kalau kita baca Injil Matius, enak, smooth. Jadi Yesus mengutuk pohon ara, kemudian langsung dia ngomong sama murid-muridnya, kalau kamu ngomong sama gunung ini pindah ke laut, ini gunung bakal pindah ke laut nih. Asalkan kamu percaya saja. Jadi, itu contoh tuh ya, ini bukan kuliah tapi ini memberi contoh bagaimana proses editing dalam Injil Matius. Di Markus natural saja. Naturalnya apa? Oh, Yesus marah, ya udah dia marah sama pohon ara, dia lapar, dia marah. Terus dia marah di bait suci, ya sudah. Terus besoknya jalan lagi ketemu dengan pohon ara ini. Baru Yesus kemudian ngajar tentang doa. Ya, itu introduction yang pertama. Introduction yang kedua. Dua bagian ini, Yesus marah kepada pohon ara dan Yesus marah di bait suci. Itu tempat di mana Yesus itu sangat emosional. Ya, kadang-kadang kita tidak pernah membayangkan bahwa kita punya seorang Tuhan yang begitu emosional sekali. Ya, bayangin di bait Allah dia marahnya sampai membalikkan meja dan kursi. Saya sering ngomong itu di gereja ini ya. Artinya apa? Dia marah bukan cuma dengan mulutnya, dia marah dengan tangannya, mungkin juga dengan kakinya. Ditendang kali ya, barangkali ya, tidak ditulis di Alkitab kita, barangkali seperti itu. Artinya saya sering pakai kata brutal, gitu ya. Marahnya bukan cuma wah kamu gini, bukan ya, tapi dia pakai fisiknya, dia marah gitu ya. Selain itu, masa pohon ara sampai dimarahin? Ini pohon kok dimarahin sih? Aneh-aneh banget gitu ya. Ya, Tuhan kita ini Tuhan yang kayak gimana gitu ya, kok bisa pohon yang tanda kutip tidak ada dosanya dimarahin juga gitu ya. Kalau ada manusia bebal dimarahin oke. Kalau ada murid Tuhan Yesus dimarahin oke. Tapi ini pohon dimarahin. Tapi saya pikir ini yang membuat ini united, related gitu. Kenapa Yesus sampai emosional dan marah? Banyak sebab. Nomor satu, lapar. Ya. Kita kalau lapar emosional nggak? Emosional kalau lapar ya. Lapar kok nggak emosional ya? Katanya kan saya sering ngomong juga ya, di Indonesia kenapa banyak demonstrasi? Apapun alasannya, mau alasannya kelompok tertentu memperjuangkan agama tertentu, katanya ujung-ujungnya karena perutnya kosong. Ya, karena kalau perut kosong dikasih 10.000 mau demo dia. Untuk apa? Enggak tahu. Besoknya mungkin demo untuk orang lain lagi. Karena ada 10.000 lagi. Ya mungkin enggak 10.000 lah. Sekarang mungkin 100.000 ya. 10.000 itu mungkin zaman kuno gitu ya. Sekarang mungkin tarif demo sehari 100.000 ya. Ya kenapa enggak gitu ya? Karena apa? Lapar. Kedua, kenapa Yesus bisa so emotional? Dia dekat sama kematiannya. Dia sudah 3 kali ngomong dia akan mati. Ini sudah last minute ini. Ya kalau mestinya hari-hari terakhir Tuhan Yesus, tapi kita bilang sudah last minute. Ya orang kalau tahu mau mati ya, wah restless ya. Siapa yang bisa happy kalau dia tahu mau mati ya? Saya belum pernah merasakan itu, tapi mungkin ada orang-orang yang pernah merasakan itu yang barangkali karena sakit tertentu dokternya ngasih vonis, kamu hidupnya tinggal 2 atau 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, orang mulai restless ya. Apalagi kalau dia bisa lihat perkembangan tubuhnya makin menurun, dia restless ya. Itu yang dialami Tuhan. Tapi yang menjadi penting itu ya, yang menjadi penting di sini adalah ingin mengatakan the human side of Jesus. Karena apa? Kenapa perlu ditonjolkan? Untuk mengatakan bahwa ketika dia mati disalib, dipaku, itu dia menderita sebagai human. Karena kalau kita menonjolkan Yesus menyembuhkan Bartimeus minggu lalu ya,
Oh kalau gitu, kalau Yesus bisa memelekkan orang buta, dia juga bisa menghilangkan rasa sakit ketika dia disalib. Betul enggak? Jadi kalau gitu dia enggak sakit betul-betulan tuh. Itu darahnya darah palsu itu ya, bukan darah yang beneran. Kalau dia bilang aku haus itu palsu itu, dia enggak haus beneran gitu. Tetapi dengan mengatakan bahwa dia bisa lapar on the last minute before the cross, itu ingin mengatakan bahwa he is truly human. Yes, he is God, but he is truly human. Ya, itu yang kedua, koneksi dari ayat-ayat ini. Ya, connectionnya. Emotional Jesus. Dan kemudian perbedaan antara Matius dan Markus. Ya, nah sekarang khotbah yang pertama. Ya, khotbah yang pertama saya beri judul, kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Itu menarik buat saya ya, pohon kok dikutuk gitu loh. Kenapa nggak Yudas yang dikutuk misalnya, atau misalnya siapalah murid yang bodoh gitu, Petrus atau siapa dikutuk gitu ya, atau orang jahat ahli Farisi dikutuk, pohon kok dikutuk gitu. Lagi pula Markus sudah bilang ini bukan musim berbuah lagi. Jadi Yesus somehow nggak masuk akal, dia mengharapkan buah mangga tapi bukan di musim di mana mangga itu harusnya berbuah gitu. Nah, saudara, ayat-ayat ini ya, ini paling matching ya, itu dengan perumpamaan talenta. Masih ingat? Yesus kasih 5 talenta kepada satu orang, kasih 2 talenta kepada orang lain, kasih 1 talenta kepada orang lain, ya. Dan kemudian ya, yang 5 jadi 10. Saya enggak mau detail ya, karena saya pernah ngomongnya dengan detail. Saya bilang 5 harus jadi 10, enggak boleh 9. Itu kalau interpretasi saya. 5 harus jadi 10, ya. Kalau 4 jadi 8, enggak bisa jadi 7, kurang, harus jadi 8 ya. Kalau 2 jadi 4, kalau 3 jadi 6, 1 harusnya jadi 2. Ya, kan kenapa itu mengatakan bahwa setiap talenta yang diberikan Tuhan kepada kita harus dilipat gandakan, harus dimanfaatkan. Kalau Tuhan ngasih kita 3 talenta, katakanlah nyanyi, main gitar dan main piano, katakanlah gitu ya, maka you have to utilize, multiply all of them. Kita nggak bisa mengatakan aku cuma mau pakai nyanyi dan piano, yang gitar aku nggak mau pakai. Dia kasih kamu loh, dia kasih ke kita untuk dimanfaatkan, ya untuk kemuliaannya dan seterusnya. Ya itu, tapi saya nggak mau ngomong soal detail. Nah, orang yang terakhir dikasih 1 talenta, dia gali lubang di tanah, dia simpen. Baiklah orang ini, baik sekali, supaya jangan hilang kan, pemberian dari Tuhan kan, supaya dikasih Tuhan. Lalu komentarnya terakhir apa? Ya, kamu kok kayak Tuhan yang jahat, gitu ya. Kamu ndak menanam, kamu mau ngambil hasilnya. Tuhan bilang apa? Ya memang aku ini Tuhan yang jahat dalam kasus perumpamaan talenta. Aku adalah Tuhan yang mengambil atau maksudnya memanen di tempat di mana aku tidak menanam. Ini kayak gitu tuh Yesus tuh. Ini bukan musim buah ara loh. Ini bukan musim buah ara. Dan anyway ini hanya pohon. Ini bukan seperti pegawai yang dikasih talenta tadi, itu kan manusia itu ya. Ini cuma pohon, tidak menghasilkan buah, dikutuk sama Tuhan. Itu orang yang tadi, yang hamba yang ketiga itu dikirim ke tempat, wah itu kejam tuh Matius 25. Di tempat katanya yang kertak giginya bisa terdengar. Nggak bisa bayangin saya. The gnashing of the teeth ya. Nyerem itu, serem sekali, horor ya, ayat yang horor sekali. Kejam sekali, Tuhan ini kejam sekali. Ya, perumpamaan tentang Kingdom of Heaven ini luar biasa. Nah, tapi yang menarik, untuk 2 orang yang tadi 5 jadi 10, 2 jadi 4, Yesus ngomong apa? Berbahagialah engkau hamba yang setia. Right? Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Yang 5 sama yang 2, faithful servant. Ya, dia enggak bilang faithful pastor, dia enggak bilang faithful worship leader kalau misalnya orang itu talentanya menyanyi, atau faithful musician, atau faithful chef, atau faithful apapun gelarnya, faithful deacon gitu ya, faithful pastor, no, semua faithful servant. Ya, it's good loh. What is good? Ya, belajar sesuatu ya. The highest appreciation dari Tuhan kepada kita
is being a faithful servant. Servant itu the highest in the kingdom. Itu servant. Jadi kalau kita tidak mau jadi servant, repot kita. Ya, jadi itu sudah the highest penghargaan yang paling tinggi yang Tuhan bisa berikan pada kita. You are a faithful person, a faithful servant. Bukan faithful worship leader. Tidak ada yang tahu kita itu dulunya worship leader atau pastor atau deacon atau tukang masak atau tukang sapu. No one knows. The highest appreciation yang Tuhan berikan itu faithful servant. Jadi yaitu ingatkan kepada kita supaya kita tidak sombong-sombong amat gitu ya. Kita ini cuma servant ya, tinggal kita nanti servantnya itu faithful atau tidak faithful. Nah, tetapi ada satu hal lagi. Kita berpikir ya, faithful itu loyal ya. Ya faithful sama loyal memang dekat ya, memang dekat. Tapi kalau dari ayat talenta, saya tidak mungkin bicarakan pohon ara itu tanpa talenta karena closely related gitu. Kalau kita faithful itu kita seringkali membayangkan anjing, ya kan? Anjing sama kita kan faithful, right? Biasanya anjing itu faithful, ya, sama tuannya. Binatang paling faithful anjing. Maka itu kalau tuannya datang dari pergi, tuh anjing tuh di Instagram banyak ekornya goyang-goyang, ya kan? So excited untuk lihat tuannya kembali, ya senang sekali, ya memang luar biasa anjing itu, ya. Anjing itu meskipun satu hari kita barangkali ya kita karena kita harus pergi lama ya kalau di sini, lalu kita penjara dia ya supaya dia nggak ngobrak-ngabrik rumah gitu misalnya, dan karena di sini mungkin nggak tahu sehari mesti berapa kali ajak dia keluar, tapi karena kita sibuk sekali kita kurangin satu, ini lebih lama, kita pulang ke rumah dia tetap setia kepada kita, dia nggak akan marah sama kita kan. Saya nggak punya anjing di sini, tapi yang pernah punya anjing barangkali tahu, dia akan kibas-kibas ekornya menantikan kita ya, itu setia, itu anjing gitu. Tapi kalau orang ceritanya lain ya. Kalau orang ya mungkin masih ada yang setia ya, meskipun diperlakukan tidak baik mungkin masih ada yang setia ya. Gimana? Ya contohnya suami istri. Saya tidak mengharapkan loh ya istri atau suami diperlakukan kurang baik, tapi kadang-kadang ada perlakuan yang tidak menyenangkan kita, tapi kita stick with it karena it is a covenant relationship. Antara marriage is a covenant relationship. So even though kita diperlakukan tidak baik, itu loyal. So saya loyal kepada my spouse, saya loyal kepada anak saya. Kadang-kadang meskipun anak saya itu ini kalau drama, anaknya durhaka, anaknya nakal, katanya bapak dan ibu tidak mungkin lupa mengasihi anaknya. Ya, that's loyal. Loyal. Tapi ternyata a faithful servant itu a fruitful servant, right? Karena hamba yang ketiga itu actually dia adalah servant yang loyal sekali, yang tidak mau kehilangan talenta yang diberikan itu sehingga dikubur di tanah. Supaya apa? Faithful, kurang apa lagi faithfulnya? Supaya ketika tuannya datang dari luar negeri, dia bisa kembalikan talenta itu kepada tuannya. Masa dia nggak faithful? He is very faithful, cuman he is not fruitful. Dia tidak bisa mengembangkan talentanya, tapi dia kurang apalagi dia setia. Dia tidak nyuri kok, tidak dimakan sama dia duitnya kok. Dia keep itu securely, safely, supaya bisa dikembalikan ke tuannya. Tapi bagi Tuhan, a faithful servant itu more than loyal, tapi dia mesti fruitful. Nah, pohon ara ini menggambarkan God's servant. Ya, dia mau supaya fruitful. Ya, jadi yang pertama ada the importance of being fruitful. Itu poin pertama dari khotbah yang pertama. Ya. Jadi saudara, kalau kita ini hamba-hamba Tuhan nih, ya saya sudah kasih tahu ya, the highest reward, the highest appreciation, you are my faithful servant. Kita semua servant. Tidak ada yang you are my faithful pastor, no. Di surga, di kerajaan surga, wah Harry, you are my faithful pastor, no. You are my faithful servant, dan yang bukan pastor juga akan diberitahu, you are my faithful person. The same, semua levelnya sama. Ya, di dunia ini ada pastor, ada bukan pastor, tapi di kerajaan surga all servant. The highest is servant. The highest is a faithful servant. Maka kalau Tuhan bilang kamu itu my faithful servant, itu berarti kamu my fruitful servant. Kamu yang menggandakan semua yang aku percayakan dalam hidup kamu, dimultiply. 4 jadi 8, 3 jadi 6, 7 jadi 14, 5 jadi 10. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Tuhan ingin mengatakan the importance of being ready at all times. Tidak mengenal musim. Being fruitful itu tidak mengenal musim. Ya, jadi ini musim berbuah atau enggak? It's not important to God. Untuk Yesus tidak penting. Kamu tidak bisa making excuse. Tuhan, aku belum pernah di training. Jadi saya kan kerja kan di toko buku itu Chapters ya, saya kerjakan dan hari-hari ini saya di training jadi kasir ya. Enggak suka saya sebetulnya jadi kasir, to be honest ya. Saya lebih suka yang yang biasa-biasa sajalah. Tapi itu bukan karena saya milih atau dipilih. Di Chapters sistemnya semua orang bisa mengerjakan semua. Jadi kalau orang jadi staff di situ pasti di training untuk semuanya ya. Dan karena COVID trainingnya including sanitizing. Jadi kita sanitizing, handle pintu itu mesti di sanitizing. Semua ngerjakan dari sanitizing sampai kasir. Ya, saya tidak bilang kasir itu paling sulit, tapi itu yang responsibility-nya barangkali paling tinggi karena urusan dengan uang. Ya, jadi misalnya ketika saya pertama kali masuk di chapter, ada training tuh ya, ada proses onboarding, di training segala macam. Kita tidak perlu di training mengenai cash. Kita di training mengenai bagaimana handling buku, bagaimana handling barang pecah belah, bagaimana handling barang yang berbahaya, tapi kita tidak di training soal cash. Ya. Lalu ditanya, kamu pernah punya pengalaman kerja di kasir nggak? Nggak pernah. Ini pertama kali jadi kasir. Saya tidak pernah seumur-umur jadi kasir. Tapi apakah itu membuat bosnya bilang, oh ya sudah, kalau gitu kamu tidak usah jadi kasir? No. Tetap di training di kasir, Pak. Nah ini saya tidak tahu betul atau enggak gitu ya. Tapi ada orang bilang, oh kalau kamu sampai di training jadi kasir, then you will stay in the store. Kamu akan stay. Kalau orang enggak di training jadi kasir, bentar lagi dihabisin kontraknya. Seru. Berarti bye-bye ya, enggak diteruskan. Saya enggak tahu, itu kan rumor ya, katanya seperti itu. Tapi pengalaman belum pernah jadi kasir, enggak peduli. Pokoknya harus bisa jadi kasir. Meskipun enggak tiap hari kerja jadi kasir, tapi harus bisa handling money. Ya, Tuhan ingin mengatakan, oh kamu masih muda, enggak peduli. Being fruitful, enggak mengenal waktu, enggak mengenal season. Kalau kita bilang, aku sudah tua Tuhan, ya sudah kuat lagi. Oh no, that's bukan excuse yang tepat. Atau kita bilang, oh Tuhan aku belum di training, I'm not gifted, saya enggak ahli di bidang itu. Tuhan bilang no. Ya, ada message di sini. Bukan hanya the importance of being fruitful, tapi the importance of being ready. Ya, kalau di ayat Alkitab yang lain itu katanya baik atau tidak baik waktunya. Ini kalau memberitakan Injil, kita harus selalu siap untuk memberitakan Injil. Itu kalau kalau di bagian lain. Tapi being fruitful itu is anytime. Setiap waktu kita perlu being fruitful. Yang ketiga, yang terakhir dari khotbah yang pertama. The importance of delivering. Yesus itu lihat satu pohon daun, lihat daunnya ya. Kalau lihatnya in distance itu, daunnya banyak, jadi dia bisa lihat daunnya. Dia berharap, kata firman ini, dia berharap barangkali ada apa-apa di situ, maksudnya ada buah di situ yang bisa mengenyangkan perutnya. Itu harapannya dia ketika lihat ada pohon ara, ada daunnya. Ya, jadi dia punya harapan di situ. Nah, pertanyaannya, harapannya terpenuhi enggak? Dalam kasus ini tidak, gitu ya. Jadi seperti seseorang yang kelihatannya keren ya, kayak jas ya kan, keren ya. Apalagi kalau pakai dasi lebih keren lagi ya. Lalu orang bilang gini, oh karena dia pakai dasi dan pakai jas, ya pakai celana yang sopan gitu. Oh ini orang nih, saya aja suka lihat gitu ya, misalnya orang masuk ke toko Chapters ya, kan orang biasa di mall kan pakai pakaian biasa-biasa aja. Tapi misalnya kemarin ada orang yang pakai jas satu style, atas bawah warnanya sama, pakai sepatu ya relatifnya mengkilap gitu. Terus kita mikir apa? Bukan kita menyembah dia, bukan, tapi kita pikir oh he must be an executive, pasti kerja di kantoran itu, ya. Nggak mungkin dia kerja di physical dengan pakaian seperti itu, ya. Dia mesti kerja di kantoran, atau mungkin ya saya pikir karena di mall kan, mungkin dia kerja di butik gitu ya, mungkin butik
pakaian yang keren barangkali mengharuskan orangnya juga pakai pakaian yang rapi, barangkali seperti gitu kan. Tapi kita sudah punya, lihat dari pakaiannya, kita punya assumption, oh dia seperti itu ya. Pertanyaannya, kalau kita lihat, wah ini orangnya eksekutif nih, ya eksekutif gitu ya. Lalu kita lihat misalnya di food court gitu, dia makan, lagi makan, kita lihat orang, tadi orang yang belanja ini ada di food court makan, terus makannya itu dengan cara, saya tidak bilang itu jelek, tapi pakai tangan masih gitu ya, kayak orang di Jawa itu kan enak betul makan dia, makan pakai tangan gini. Kita bertanya-tanya, loh kok pakaiannya dengan cara makannya nggak matching ya, penampilannya promising tapi hidupnya enggak delivering. Saya enggak bilang cara makan itu salah ya, tapi ini contoh saja ya. Kalau dalam pakaian yang seperti itu di depan umum kemudian makannya wah gitu ya, kakinya diangkat gitu ya. Appearance dengan tingkah lakunya enggak cocok, enggak matching gitu ya. Promising tapi enggak delivering. Ya, jadi daunnya lebat, kelihatan. Yesus sampai punya harapan, sampai dia berharap, wah ini pohon kayaknya looks good, should be something yang saya bisa ambil. Tapi ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Wah dia marah, dikutuk, tidak akan berbuah lagi, orang tidak akan makan dari buahmu lagi. Ya, ini khotbah yang pertama. Ya, Yesus mengutuk pohon ara, the importance of being fruitful, the importance of readiness at any time. Tidak peduli usia berapa, tidak peduli degree-nya apa, tidak peduli stage of life-nya apa, kita mesti ready to be fruitful. Dan yang terakhir, tentu hidup bukan hanya penampilannya menarik, tapi hidupnya juga harus menarik, harus delivering. Ya, kalau kita berani menampilkan diri kita dengan seperti berlian, hidupnya juga harus seperti berlian gitu. Jangan sampai penampilannya berlian, tapi ternyata hidupnya less than that. Nggak tahu apa yang kurang dari berlian, besi atau apa gitu ya. Kita mesti matching antara hidup dan penampilan. Ya, itu khotbah yang pertama. Is that good? Kenapa? Khotbah yang kedua, ya, khotbah yang kedua. Khotbah yang kedua tentang doa. Tentu tentang doa, karena jelas sekali ya, apalagi kalau Injil Matius. Kalau Injil Matius itu title-nya Yesus mengutuk pohon ara itu jelas ditulis pelajaran tentang doa, ya tentang doa. Nah, apa yang kita, thank you. Nah, pelajaran yang kedua tentang doa nih, ya tentang doa, ya related dengan khotbah yang pertama enggak? Ya enggak harus gitu ya. Tapi ini pelajaran tentang doa, ya. Doa itu penting. Ya, saya pernah cerita di gereja ini. Pertama kali saya pernah bukan artikel yang pertama kali saya tulis, tapi saya pernah menulis artikel mengenai doa ketika saya mahasiswa, ya, dan saya beri judul, saya memberikan judul artikel tersebut doa titik 2 pertemuan dengan Allah. Jadi saya punya definisi mengenai doa adalah relasi atau interaksi atau encounter antara manusia dengan Tuhan. Ya, itu doa. Nah, saudara, langsung aja to the point ya. Pertama apa? Yang pertama, doa ya, itu relasi dengan Tuhan kan, ya, encounter dengan Tuhan itu open for everybody. Terbuka buat semuanya. Yesus mengatakan, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Jadi tidak ada, ini bukan sesuatu yang eksklusif untuk orang Yahudi. No. Ya, pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, mungkin melihat bait suci sebagai rumah ibadah yang eksklusif untuk mereka. Karena untuk mereka, untuk orang Yahudi, agama dengan keturunan, blood itu ya, itu related. Jadi kalau kita bilang Yahudi itu ada 3 macam sebenarnya. Satu agama, satu kita punya bangsa, darahnya ya, suku bangsa Yahudi, agama Yahudi atau negara Israel. Tiganya Yahudi, beda-beda gitu ya. Ada beberapa kasus dalam perjanjian lama, orang yang non Yahudi bisa di-convert jadi Yahudi. Ada syarat-syaratnya, ya, ada beberapa insiden.
Kalau masih ingat devotion kita berapa bulan yang lalu yang tentang buku Esra, kita udah selesai itu ya. Ada beberapa orang yang non-Yahudi yang kemudian dianggap jadi Yahudi. Tapi intinya bait Allah adalah rumah ibadah orang Yahudi. Gereja, rumah ibadah orang Kristen, right? Masjid, rumah ibadah orang Islam. Jadi naturally yang di situ ya yang related dengan itu. Tapi khusus Yahudi, kalau kamu beribadah di situ orang Yahudi, ya naturally bukan cuma kamu agamanya Yahudi, tapi kamu juga suku bangsanya Yahudi. Tapi Yesus mengatakan, ya meskipun Yesus beda sama Paulus ya. Kalau Paulus pergi ke tempat-tempat lain, kalau Yesus kan hidupnya di Palestina saja. Ya minggu lalu kita sudah bahas dari north to the south, tapi di situ-situ aja. Yesus tidak pernah pergi ke Efesus, Yesus tidak pernah pergi ke Roma dan segala macam. Dia cuma di situ saja. Tapi dia mengatakan bahwa the temple itu ya, bait Allah itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Jadi semua orang ya boleh berdoa. Ya, tidak ada orang yang aku tidak boleh berdoa, ya, aku tidak bisa berdoa, dan seterusnya. Semua orang boleh berdoa, boleh datang kepada Tuhan, boleh membangun relationship dengan Tuhan, boleh minta apapun juga sama Tuhan. Oh, jangan salah loh ya. Soal dikasih atau enggak itu nanti dulu ya. Poin pertama, semua orang welcome to build relationship dengan Tuhan. Jadi doa itu actually is an invitation. It's an invitation for us to build a relationship with God. Jadi bukan cuman ayo kamu boleh minta apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan ya boleh-boleh saja sih. Atau minta ampun atas semua dosa-dosamu ya boleh-boleh saja sih. Atau bertobat, tapi doa itu adalah an invitation to all nations, to all kind of people untuk datang kepada Tuhan dan membangun relasi dengan Dia. Itu pertama ya tentang doa ya. Jadi saudara kalau berdoa ingat saya berdoa karena saya sedang berelasi dengan Tuhan. Saya sedang ngobrol sama Tuhan. Saya mendengarkan Dia. Jadi doa itu is more than tradition, more than reading ya. Boleh juga berdoa reading, tapi mesti ingat ya. Aku reading bukan karena aku reading, tapi karena aku sedang membangun relasi dengan Tuhan. Boleh juga doa itu ngikutin. Kadang-kadang pendeta ngomong, "Ayo ikutin saya berdoa ya." Misalnya kalau berdoa pertobatan. Tuhan ya hari ini aku mengaku dosaku, lalu orangnya ikut aku mengaku dosaku dan aku mau bertobat, orangnya ikut aku mau bertobat, boleh juga seperti itu, tetapi itu adalah penampakannya. Tapi sebetulnya kita ketika berdoa ngikutin orang ngomong lagi baca, kita sedang berelasi dengan Tuhan, bukan berelasi dengan bacaannya, bukan berelasi dengan orang yang ngajar berdoa, tapi berelasi dengan Tuhan. Jadi a prayer is an invitation to all people from all nations. Ya, this is a church house for all nations. Yang kedua, ya, doa itu require faith. Nah ini yang penting ya. Saya ngomong sedikit, mungkin nggak lama, tapi saya mau underline di sini ya. Tuhan itu ngomong ya, dengerin. Nih, nanti baca lagi ya, silakan baca lagi. Tapi saya yakin 100%. Tuhan ngomong sama mereka, dengerin ya. Ini saya pakai bahasa sendiri. Yesus ngomong nih. Bapak Ibu jadi murid-murid Tuhan Yesus ya, dengerin. Kalau kamu ngomong sama gunung ini, ya, pindah ke laut, dia pindah ke laut. Ya, ingat loh ya, yang ngomong bukan Tuhan Yesus loh. Maksudnya yang bisa mindahkan gunung bukan cuma Tuhan Yesus maksudnya. Kalau kamu loh ini, kamu Bukiti ya, Pak Rudi, Pak tiba-tiba lupa namanya Pak, aduh. Steve, tiba-tiba lupa ya, Pak Steve, Cinunu ya, semuanya nih ya, gunung pindah, dia pindah. Jadi ini bukan apa namanya hanya Yesus yang bisa memerintah ya. Kenapa? Saya bukan mau attacking orang atau apa gitu ya, orang-orang yang mengatakan oh itu hanya bisa kalau yang ngomong Yesus. Ini nanti baca lagi di Roma ayatnya. Kalau kamu dan kita tidak bisa menafsirkan ini dengan mengatakan, oke, kamu itu hanya ke-12 murid itu saja. Tidak ada yang ke-13, ke-14, ke-15. Itu cuman privilege yang diberikan kepada 12 murid itu. Di apostol saja. Rasanya kok aneh menafsirkan seperti itu. Ya, jadi kalau saya ini bukan ruang kelas untuk arguing gitu ya. Ini
For everybody. For everybody. Semua orang murid Yesus lah, orang Kristen, ya. Ya, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Bagaimana supaya gunung ini pindah? Ini literally. Mau dibuat enggak literal juga boleh. Misalnya gunungnya itu mau dianggap gunung permasalahan misalnya. The mountain of problem ya, penyakit kayak masalah keluarga kayak pekerjaan kayak apa saja ya. Ini buat semua orang. Yesus bilang, dikasih, kalau kamu bilang sama gunung ini pindah. Kalau kamu bilang masalahmu pergi. Tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kamu mesti percaya dan tidak ragu-ragu, ya. Dan ketika kamu memintanya itu kamu mesti percaya kamu sudah menerimanya. Terjadi. Nah, problemnya sekarang. Ya, problemnya kita sering tidak percaya. Ya, saya ini sebelum nih ya, sebelum orang mengkritik, gereja-gereja karismatik ya dan Pantekosta, itu suka disebut sebagai kelompok yang disebut sebagai faith movement. Pernah dengar faith movement? Ya, jadi bukan berarti orang yang tidak Pantekosta dan tidak karismatik itu tidak punya faith, bukan. Tapi kita sering disebut, bukan kita sih, gereja-gereja karismatik dan Pantekosta sering disebut sebagai gereja yang faith movement, gerakan iman. Karena apa? Karena kita menekankan kalau kamu beriman, apa yang kamu minta terjadi. On the other side, up to you God, your will be done. Ya, kita dibikin dipolarize dua, yang satu up to you, tidak punya pendirian, ya suka, yang pendeta sini suka tanda kutip suka mengolok-olok, nggak punya pendirian, nggak punya iman gitu ya. Yang sini bilang, yang penting kan kehendak Tuhan, masa kita mau memaksakan kehendak Tuhan kepada kehendak diri sendiri gitu kan. Padahal dua-duanya tidak ada. Di sini tidak bicara soal memaksa kehendak sendiri. Cuman di sini mengatakan kalau kamu minta sesuatu, ya minta atau memerintahkan gunung ini pindah, dia terjadi. Kalau kamu percaya, tidak ragu-ragu, ya, dan ketika kamu minta, kamu sudah menerimanya, merasakan menerimanya, dia akan terjadi. Nah, cuman, ya, sebelum terjadi perang antara dua kubu ini, pertanyaannya susah sekali orang itu untuk percaya sebetulnya akan apa yang dia minta sebetulnya. Ya, jadi susah sekali. Misalnya, ada orang sakit ya, kita ambil contoh orang sakit kanker gitu ya. Terus yang datang mengunjungi pendetanya very charismatic gitu. Terus datang dibacain ayat ini. Bu, Pak, Om, Tante, ini ada ayat ini. Kalau kamu minta dan kamu percaya, dan ketika kamu minta kamu sudah bilang, aku sudah sembuh, kankerku sudah pergi gitu. Percaya betul, tidak ragu, kamu sembuh. Tapi orang yang sakit ini, ya, ketika mau berdoa untuk percaya seperti itu perlu perjuangan sendiri dia sebetulnya. Apa iya ya aku sembuh ya? Ya, the minute or the second dia berpikir aku sembuh atau enggak, gunungnya enggak pindah. Karena kamu enggak boleh ragu-ragu, syaratnya seperti itu. Ini kalau mau menafsirkan ayat ini plain, mentah-mentah itu seperti itu. The minute kita itu ragu, enggak terjadi apa yang kamu doakan itu. Ya, jadi perlu iman. Itu terjemahkan iman seperti itu. Ya, itu yang kedua. Jadi pertama doa untuk semua orang terbuka loh ya. Semua orang boleh minta gunungnya pindah boleh. Ini bukan sesuatu yang untuk diolok-olok. Semua orang boleh berdoa untuk minta sesuatu yang impossible boleh. Tidak tertutup. Jadi jangan meremehkan orang. Oh, kamu nih orangnya masih muda secara rohani kok mintanya yang besar-besar. All nations, semua golongan boleh berdoa. Kira-kira begitu ya. Tapi perlu iman. Ya, saya tidak bilang berdoa jadilah kehendakmu salah. Itu bukan dua hal yang harus dipolarisasi. Ya, cuman Tuhan Yesus sedang tidak mengajar mengenai berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus sedang mengajar mengenai doa dengan iman. Ya. Yang ketiga, pentingnya mengampuni orang lain.
dalam doa. Ya, karena apa? Karena doa itu membangun relasi dengan Tuhan. Tadi kita sudah punya framework. Doa adalah building relationship atau encountering with God. Jadi ketemu sama Tuhan. Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha sempurna. Kita ini orang berdosa. Jadi supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan, maka yang lebih suci dan lebih sempurna itu, dia mesti membuka hatinya, ya, merendahkan dirinya untuk nemuin kita. Kita tidak bisa naik tangga, kalau doa itu tangga gitu. Tuhan di atas tuh ya, di tempat itu, tempat fan itu. Kita tidak bisa naik ke dia gitu. Karena semau-maunya kita naik, kita tidak akan pernah nyampe. Maka itu kok dalam perjanjian lama, doa itu motong binatang dulu itu. Kalau asapnya naik, Tuhan berkenan. Kalau asapnya nggak naik, Tuhan tidak mau jawab, Tuhan tidak mau. Jadi asap yang naik ke atas itu menunjukkan bahwa itu menjadi bau harum buat Tuhan. Lalu oke, sekarang you boleh ngomong deh, boleh minta, ya. Tapi kalau tidak ada rekonsiliasi, tidak ada Tuhannya tidak membuka pintu, kamu tidak bisa minta apa-apa, tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, kalau orang lagi jutaan tuh ya, lagi marah-marahan, yang marah nutup gini, situ mau teriak-teriak gimana, tidak dengar. Ya, yang ini mesti mau buka dulu. Ya, supaya ini mau buka, orang tadi harus nyenengkan dia. Oh, lagi jutaan, terus dibeliin es krim dulu ya. Ini es krim buat kamu. Oh ya, seneng ya. Buka telinganya baru ngomong. Ya jangan langsung ngomong. Yang satu lagi tutup telinga ngomong, tidak ada gunanya. Tidak ada yang dengar. Ya Tuhan kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita mau approaching God, mau datang kepada dia, kita perlu berkenan sama dia. Nah, ya minta ampun. Dosa kita perlu diampuni. Dia mesti turun tangan. Kita mau naik tangga sekenceng apapun juga, tidak pernah standar kita bisa memuaskan dia, tidak pernah. Ya, dia harus menurunkan standarnya dia supaya kita bisa punya akses ke tempat dia. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya, kalau kita lagi berdoa sama Tuhan, ingat-ingat toh orang lain yang belum kamu ampuni, yang masih marahan sama dia, masih benci sama dia. Ya, karena apa? Ya, kalau kamu tidak bisa ngampuni dia, ya bagaimana Tuhan mau ngampunin kamu? Jadi ini sama sebenarnya, ini kayak quotation dari doa Bapak kami, ya. Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, gitu. Ya, jadi kalau yang horizontal, yang kelihatan ini kita tidak bisa reconcile, bagaimana Tuhan itu is willing to reconcile kita dengan dia. Karena apa? Karena kejahatan kita di hadapan Tuhan itu jauh lebih hebat dibanding kejahatan orang itu yang kita musuhin itu kepada kita. Jadi kejahatan yang kita pernah buat kepada Tuhan itu jauh lebih hebat daripada segala kejahatan atau keburukan yang orang lain mungkin berbuat kepada kita. Jadi kalau kita bilang dia sangat menyakitiku, Tuhan bilang kamu menyakiti aku lebih daripada dia menyakiti kamu. Kira-kira begitu, ya. Maka itu kalau kita nggak pernah merasa kita pernah menyakiti Tuhan, bertobatlah, gitu ya. Bertobatlah, gitu ya. Penting itu untuk bertobat ya. Jadi kalau semakin kita tahu, tapi Tuhan dia melukai aku, dia tidak setia kepada aku, dia nyeleweng atau dia ngambil duitku, ngerebut warisan bapakku dan seterusnya. Tuhan bilang, kamu menyakiti aku lebih daripada dia pernah menyakiti kamu. Jadi kalau kamu tidak bisa mengampuni dia, bagaimana aku harus mengampuni kamu? Devotion kita hari-hari ini masih ingat ya? Bukan hari-hari ini, minggu lalu ya. 2 minggu lalu Petrus tuh ya, dibasuh kaki Tuhan. Kakinya dibasuh sama Tuhan Yesus, right? Kenapa? Aku melakukan ini kepada kamu supaya apa? Supaya kamu saling membasuh kakimu. Gitu kan? Terus yang terakhir hari-hari ini loh, ya, aku mau supaya kamu hidup saling mengasihi. Karena apa? Karena aku sudah mengasihi kamu. Jadi sebesar-besarnya saya bisa mengasihi istri saya, kasih Tuhan Yesus kepada saya jauh lebih besar. Sebesar-besarnya saya bisa menyenangkan anak saya, kasih Tuhan Yesus kepada saya jauh lebih besar daripada itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan tidak sebanding dengan kasih Tuhan Yesus. Jadi kalau aku sudah mengasihi kamu, then you have to live love one another. Kalau aku sudah membasuh kakimu,
then you have to saling membasuh. Kalau aku sudah mengampuni kamu juga bisa saling mengampuni loh. Kalau kamu tidak mengampuni, itu ganjelan dari doa kamu. Jadi, iman is one, tapi forgiving is another issue. Mungkin saja. Itu makanya ya, ini ada ceritanya nih. Itu sebabnya kalau orang mendoakan orang sakit, apalagi kalau sakitnya udah terminal nih, udah mau hampir nggak ada harapan gitu ya. Selain Bapak mau beriman nggak, Ibu mau beriman nggak, Om Tante mau beriman nggak, kedua ditanya, masih punya ganjelan nggak sama suami, sama istri. Itu kalau orang sudah terminal ditanya sama pendetanya, sama hamba Tuhannya, masih punya sakit hati nggak sama anak, ya beresin dulu sebelum pergi gitu ya. Itu very common. Tapi sebetulnya kisah tentang pohon ara ini menarik sekali ya. Iman is one thing, faith is one thing. Penting untuk bisa, let's say, melihat mujizat, memindahkan gunung dan segala macam. Tapi forgiveness itu is another important clue untuk bisa melihat mujizat dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, itu khotbah yang kedua. Selesai kita ya. Jadi diulang ya. diulang ya. Yang pertama kita bicara soal pohon ara, right? Kita bicara tentang the importance of being fruitful, ya. Tolong direnungkan nih ya, meskipun dua tapi jangan kehilangan fokus. Kita perlu being fruitful. Kalau kita mengklaim bahwa aku setia kepada Tuhan, jangan cuma sekedar membayangkan seorang istri setia pada suaminya, suami setia pada istrinya. Jangan cuma membayangkan loyal anjing yang selalu loyal sama tuannya, pokoknya mau diapain aja aku akan, I will stick with you. Itu lebih daripada itu. Being a faithful servant is being a fruitful servant. So fruitful is very important ya untuk seorang servant yang setia. Yang kedua, being ready in all situation. Tidak peduli usianya berapa, tidak peduli level skillnya berapa, tidak peduli pendidikannya, kekayaannya, semua mesti ready. Tidak peduli season, ya. Tuhan mengharapkan kita untuk being fruitful. Dan yang ketiga, jangan cuma penampilannya, tapi mesti deliver. Ya, jangan cuma kayaknya menarik nih, kayaknya Kristen. Saya cerita sama Ali, saya mau cerita ya. Nah ini jadi lama nih khotbahnya nih, nggak apa-apa ya. Ya saya baca buku, saya lagi baca buku nih, buku yang bagus sekali. Nah, saya berharap bisa berguna untuk gereja ini. Nah buku itu menceritakan stages dari orang Kristen. Ada orang Kristen yang masih bayi, which is sebetulnya ini common knowledge, tapi karena saya baca kemudian saya diingatkan kembali. Ada Kristen bayi, ada Kristen anak-anak, ada Kristen adolescent atau youth gitu, dan ada mature Christian. Ya ini bukan usianya. Nah, buku itu mengatakan begini, buku itu mengatakan bahwa ada orang Kristen yang sudah 60 tahun di gereja, tetap infant, tetap bayi, ada. Ini semuanya selamat, semuanya masuk surga, semuanya percaya Tuhan Yesus, tapi ada yang infant. Kan bertumbuh nih Kristennya. Waktu bertobat masih infant dulu kan, dikasih makanan rohani, jadi Kristen anak-anak, ya. Jadi bertumbuh. Harapannya jadi mature nantinya. Ya ini buku tentang discipleship dan kemudian kita bisa parenting. Jadi kalau kita sudah mature, kita bisa bina orang yang bayi untuk bertumbuh, untuk growing. Discipleship itu seperti itu, gitu kan. Tapi buku itu mengatakan, tapi juga jangan heran ada orang yang 60 tahun di gereja sampai mati, masuk surga karena percaya Yesus, tapi tetap infant selama 60 tahun sejak dia dibaptis sampai dia mati. Bayi terus, gitu ya. Nah, saudara, jangan seperti itu, ya. Dan bayi itu suka imitating orang. Maka itu orang tuanya suka dulu waktu saya punya anak tuh kalau kita ketawa-ketawa bayinya ikut ketawa-ketawa gitu ya. Dia imitating without knowing apa itu ya, dia cuma imitating. Dia banyak infant Christians yang imitating mature Christians even though they are not mature. Dia pintar sekali imitating, apalagi kalau 60 tahun di gereja, dia bisa ngikutin khotbah pendetanya persis bisa khotbah kayak pendetanya barangkali, tapi remain an infant. Ya menakutkan. Nah, maka itu jangan cuma penampakannya saja ya, tapi isinya tetap bayi. Kita perlu tampak dewasa dan hidup dewasa dan delivering dewasa. Dan yang khotbah kedua tentang doa, right? Membangun relasi dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan,
is open for everybody. Semua orang, semua bangsa, apapun jabatannya, apapun kepandaiannya, kekayaannya, semua boleh berdoa kepada Tuhan. Syaratnya 2. Ya, saya percaya sungguh-sungguh ini firman untuk semua orang. Bisa mindahin gunung, bisa. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa. Iman. Jangan pernah ragu-ragu, percaya pada waktu kamu memintanya, kamu sudah menerimanya. 1. Number 2. Mungkin yang nomor 2 ini lebih sulit. Yaitu mengampuni. Mengampuni orang lain. Ya. Tapi bukan tanpa reason Tuhan kasih perintah itu. Karena apa? Tadi yang saya sudah katakan. Sejahat-jahatnya orang pernah melukai kita. Kamu lebih jahat sama aku, Tuhan bilang. Jadi kalau aku sudah mengampuni kamu juga mesti bisa mengampuni orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya.